Meteorologi dan Klimatologi Geofisika BMKG Stasiun El Tari Kupang melaporkan terdapat 24 titik panas atau hotspot di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Dan pendengar RRI, titik-titik mana sajakah di NTT yang terpantau dan terhitung bahwa ada 24 titik begitu ya? Apakah salah satunya di daerah Anda? Kita akan dengarkan informasi selengkapnya bersama Koordinator Bidang Observasi dan juga Informasi Stamet El Tari Kupang, Ibu Helni Megamila, sudah di ujung telepon dengan RRI. Ibu Helni, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan pagi hari ini suaranya sudah lama tidak terdengar begitu ya. Dan pagi hari ini terdengar kembali begitu ya. Oke, baik Ibu Helni, ini berada pada daerah mana sajakah 24 titik hotspot yang terpantau begitu di NTT? Silakan. Oke, baik. Sebetulnya informasi terkait 24 titik panas itu sudah terjadi hari lalu ya, yang kurang lebih di hari Senin, Selasa. Dan untuk update hari yang berlangsung kemarin ya, jadi satelit itu update-nya nanti malam jam 23. Nah, data yang kemarin itu terpantau titik panas di wilayah Nusa Tenggara Timur itu lebih sedikit. Sudah lebih sedikit begitu ya? Betul, yakni di wilayah Sumba Timur ada 2 titik, terus di TTU itu di Miamavo Timur dan Pembantu Insana, kemudian di Kabupaten Kupang itu di Amfoang Timur, dan di Manggarai itu di wilayah Reo. Oke, berarti ini tersisa berapa titik hotspot ini Ibu di NTT? Di NTT cuma sekitar 6. 6 ya, Sumba Timur 2, titik. TTU 2, Kupang 1, dan juga Manggarai 1 gitu ya? Manggarai 1, iya betul sekali. Oke, baik. Jadi ini sudah semakin berkurang, tersisa 6 titik saja yang terpantau bahwa ada hotspot begitu ya di NTT. Nah, apa saja daerah yang menjadi perhatian utama begitu ya? Tersisa 6 daerah ini yang manakah yang menjadi perhatian utama begitu terkait dengan hotspot di NTT ini? Sebenarnya kan hotspot itu adalah titik panas di mana wilayah tersebut terdeteksi lebih panas dari daerah sekitarnya. Ini update-nya tiap hari. Dan di wilayah Nusa Tenggara Timur ini masih berada dalam periode musim kemarau. Jadi masih boleh dikatakan masih menjadi perhatian kita bersama ya untuk wilayah tersebut. Apalagi jika kita melihat informasi atau satelit yang data atau informasi yang setiap hari kami keluarkan terkait tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan, itu masih sangat banyak wilayah Nusa Tenggara Timur yang perlu diwaspadai, khususnya di Pulau Timor, Sabu, Rote, Sumba itu sampai di Sumba Tengah, kemudian mungkin yang agak sedikit berkurang itu di wilayah Flores Tengah sampai Barat. Berkurang. Sisanya perlu diwaspadai, masih perlu diwaspadai seperti itu. Jadi ini dampak dari hotspot atau panas yang berkepanjangan ini. Ini bisa terjadi karhutla begitu ya. Itu yang harus kita waspadai dan kita jaga begitu ya. Kira-kira langkah-langkah apa saja ini yang bisa diambil untuk mencegah kebakaran di lokasi-lokasi tersisa 6 titik tadi begitu? Yang pasti yang pertama tidak melakukan pembakaran lahan atau membuka hutan dengan cara membakar ya. Kemudian tidak boleh dengan sengaja membuang puntung rokok. Terlebih akhir-akhir ini di wilayah khususnya di wilayah Pulau Timur ya, angin cukup kencang, panas lumayan terik, jadi ya kami himbau untuk masyarakat lebih peduli, lebih aware dengan lingkungan, tidak buang puntung rokok sembarangan. Mungkin kalau mau melakukan pembakaran, tolong dijaga biar penyebaran apinya tidak kemana-mana seperti itu. Oke, jadi beberapa upaya ini sudah disosialisasikan begitu ya kepada masyarakat agar bisa menjaga bumi kita, lingkungan kita
dijauhi begitu ya dari karhutlah, kebakaran hutan dan juga lahan di NTT. Oke, Ibu Eli tadi di awal Ibu sampaikan bahwa akan diupdate hari ini sekitar jam 11 malam begitu ya, titik-titik hotspot yang ada di NTT. Nah, melihat kondisi akhir-akhir ini, apakah dari 6 ini akan kemudian beberapa daerah atau beberapa titik akan dieliminasi begitu Ibu Helni? Perkiraan ya. Ya diperkirakan mungkin tetap ya seperti saya sampaikan bahwa masih punya peluang itu paling tinggi di Pulau Timur. Jadi ya di Pulau Timur mungkin masih lebih banyak, Sumba yang sebagian itu Flores mungkin 1-2 saja. Jadi ya agak berkurang. Nanti kita seiring dengan prediksi yang dikeluarkan oleh teman-teman klimatologi bahwa ada wilayah terlebih yang Pulau Flores itu sudah mulai memasuki musim hujan di akhir bulan ini. Sedangkan wilayah lain di Nusa Tenggara Timur diprediksi November dasarian 2 hingga 3. Jadi dengan jika prediksi itu boleh dikatakan benar, prediksi berarti otomatis titik panas itu mulai berkurang lebih drastis, lebih jauh lagi. Gitu. Oke, dan RRI siap untuk update terkait dengan hotspot ini yang ada di NTT begitu ya. Dan kita berharap ini bisa berkurang begitu. Kami sangat berterima kasih karena RRI menjadi perpanjangan tangan kami terluaskan informasi meteorologis gitu. Oke, terima kasih Bu Eli untuk waktunya dengan RRI ND pagi hari ini. Sukses terus dan RRI ND selalu menantikan informasi terupdate. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Selamat pagi.